Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamiati Oktavia Sari dari kelas Patris Matematika kelas C semester 5. Di sini saya akan membahas tentang salah satu metode transportasi, yaitu metode MODI atau Modified Distribution. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Nalsa Cynthia. Pengertian MODI. MODI atau Modified Distribution merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Metode MODI biasa juga dikenal dengan faktor pengali atau multiplier. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada model transportasi. Langkah-langkah penyelesaian metode MODI adalah sebagai berikut. Jika R adalah row atau baris, dan K adalah kolom, serta C adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut, maka langkah pertama yaitu menentukan nilai baris dan kolom dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ, di mana dihitung pada jalur yang terpakai. Langkah kedua, anggap RI sama dengan 0, pada baris pertama selalu diberi nilai 0. Kemudian, hitung sistem rumusan pada semua nilai R dan K. Yang keempat, hitunglah indeks pada tiap jalur yang tidak terpakai dengan rumus I atau indeks sama dengan CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu pilih indeks negatif terbesar dan teruskan dengan perhitungan stepping stone. Untuk lebih memahami langkah-langkah penyelesaian MODI pada slide sebelumnya, langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai optimum dari kondisi seperti di bawah ini. Penyelesaian dari soal pada slide sebelumnya, yaitu langkah pertama adalah dengan mencari nilai pertama dengan metode Northwest Corner atau NWC. Pada model Northwest Corner, cara-caranya telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan mengisi sel kotak dimulai dari ujung kiri atas, kemudian dialokasikan jumlah maksimum atau jumlah terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Pada baris pertama kolom pertama, supply menunjukkan angka 120, sehingga pada kolom pertama baris pertama diisi 120. Sedangkan demand pada kolom pertama sebesar 150, sehingga sisa dari 120 yaitu 30 dimasukkan pada baris kedua kolom pertama. Selanjutnya, bergerak ke arah kanan, di mana pada baris kedua supply yang dibutuhkan adalah 80, sedangkan pada baris pertama baris kedua kolom pertama sudah terisi 30, sehingga pada baris kedua kolom kedua diisi dengan 50, sehingga 30 ditambah 50 sama dengan 80.
Jumlah dimen pada kolom kedua sebesar 70, sedangkan pada baris kedua kolom kedua telah digunakan dimen sebesar 50, sehingga masih tersisa 20. 20 kemudian kita masukkan pada baris ketiga kolom kedua, sedangkan saple pada baris ketiga kolom kedua baris ketiga adalah 80, sehingga pada baris ketiga kolom ketiga diisi 60, sehingga 20 ditambah 60 sama dengan 80. Selanjutnya dapat diketahui biaya transportasi sebagai berikut, yaitu 180 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9, ditambah 60 dikali 10, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu 2690. Selanjutnya, langkah pertama pada metode MODI yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Sudah diketahui bahwa rumus untuk mencari nilai baris dan kolom adalah RI ditambah KJ sama dengan CIJ, di mana dihitung pada jalur yang terpakai. Jadi, yang digunakan untuk menentukan nilai baris dan kolom adalah sel-sel yang memiliki nilai atau terpakai, yaitu pada baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiga. Sehingga diketahui R1 plus KA sama dengan C1A. Pada langkah-langkah penyelesaian MODI, R1 atau pada baris pertama akan selalu bernilai 0, sehingga R1 sama dengan 0 ditambah KA sama dengan 8, sehingga KA sama dengan 8. Selanjutnya dicari R2. R2 plus KA sama dengan C2A, R2 plus 8 sama dengan 15, R2 sama dengan 7. R2 plus KB sama dengan C2B, 7 plus KB sama dengan 10, KB sama dengan 3. R3 plus KB sama dengan C3B, R3 plus 3 sama dengan 9, R3 sama dengan 6. R3 plus KC sama dengan C3C, 6 plus KC sama dengan 10, KC sama dengan 4. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai baris dan kolom pada tabel. Diketahui KA nilainya 8, dimasukkan A sama dengan 8, KB sama dengan 3, KC sama dengan 4. Selanjutnya R1 nilainya 0, R2 sama dengan 7, R3 sama dengan 6. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai indeks perbaikan, yaitu menghitung nilai segi 40 dengan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Pada tabel sebelumnya diketahui bahwa nilai segi 4 yang kosong adalah 3A, 1B, 1C, 2C. Sehingga 3 dikurangi 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 11. Pada baris pertama kolom kedua yaitu 5 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 2. Pada baris pertama kolom ketiga yaitu 6 dikurangi 0 dikurangi 4 sama dengan 2.
Sedangkan pada baris kedua kolom ketiga, 12 dikurangi 7 dikurangi 4 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik tolak perubahan. Untuk menentukan titik tolak perubahan adalah mencari nilai indeks perbaikan yang memiliki nilai negatif terbesar. Pada kolom indeks perbaikan diketahui bahwa nilai yang memiliki nilai negatif terbesar adalah kolom 3A. Sehingga kolom 3A merupakan titik pusat perbaikan, yaitu diberikan tanda positif. Untuk sel yang sebaris dengan titik pusat perubahan, yaitu pada kolom kedua baris ketiga diberikan tanda negatif. Selanjutnya untuk sel yang satu kolom dengan titik pusat perbaikan diberikan nilai negatif, yaitu pada sel 2A diberikan tanda negatif. Untuk sel yang berseberangan dengan titik pusat, maka diberikan tanda positif, sehingga terbentuk seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk menjumlahkan, kita pilih nilai yang terkecil di antara 30, 50, dan 20. Nilai yang terkecil adalah 20, sehingga pada kolom 3A diberikan plus 20, pada kolom 2A diberikan negatif 20, pada kolom 3B diberikan tanda negatif 20, dan pada kolom 2B diberikan tanda positif 20, sehingga diperoleh biaya transportasi sebesar 120 dikali 8, 30 dikurangi 20 sama dengan 10 dikali 15, 20 dikali 3, ditambah 70, berasal dari 50 ditambah 20 dikali 10, ditambah 60 dikali 10, sehingga diperoleh biaya transportasi sebesar 2.470. Selanjutnya, mengulangi langkah-langkah, yaitu mencari nilai kolom dan baris. R1 plus KA sama dengan C1A, 0 plus KA sama dengan 8, KA sama dengan 8. R2 plus KA sama dengan C2A, R2 plus 8 sama dengan 15, R2 sama dengan 7. R3 plus KB sama dengan C3B, R3 plus 8 sama dengan 3, R3 sama dengan negatif 5. R2 plus KB sama dengan C2B, 7 plus KB sama dengan 10, KB sama dengan 3. R3 plus KC sama dengan C3C, negatif 5 plus KC sama dengan 10, KC sama dengan 15. Selanjutnya, memasukkan nilai baris dan kolom ke dalam tabel. KA diketahui 8, KB diketahui 3, KC diketahui 15, dan R1 0, R2 sama dengan 7, dan R3 sama dengan negatif 5. Langkah selanjutnya yaitu mencari indeks perbaikan. Kolom yang tidak terpakai pada tabel sebelumnya adalah 1B, 3B, 1C, 2C, sehingga 5 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 2, 9 dikurangi negatif 5 dikurangi 3 sama dengan 11,
6 dikurangi 0 dikurangi 15 sama dengan negatif 9. 12 dikurangi 7 dikurangi 15 sama dengan negatif 10. Selanjutnya, pada tabel indeks perbaikan diketahui bahwa indeks perbaikan yang memiliki nilai negatif terbesar adalah kolom 2C, sehingga titik pusat perbaikan adalah berada pada kolom 2C. Sehingga kolom 2C diberikan tanda positif. Untuk sel yang satu kolom dengan 2C yaitu 3C diberikan tanda negatif. Sedangkan untuk baris dan memiliki nilai yaitu 2A diberikan tanda negatif, dan pada sel yang satu kolom dengan 2A yaitu 3A diberikan tanda positif. Selanjutnya kita tentukan nilai yang digunakan untuk penjumlahan pada segi 4 kosong ini, yaitu di antara nilai-nilai ini terdapat nilai yang terkecil yaitu 10, sehingga angka 10 digunakan untuk penjumlahan. Sehingga pada kolom 2C diberikan tanda positif 10, pada kolom 3C diberikan tanda negatif 10, pada kolom 3A diberikan tanda positif 10, dan pada kolom 2A diberikan tanda negatif 10, sehingga diperoleh biaya transportasi 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 3 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 dikali 12 ditambah 50 dikali 10, sehingga diperoleh nilai biaya transportasi sebesar 2.370. Selanjutnya, mengulangi langkah-langkah mencari nilai baris dan kolom. RI plus KA sama dengan C1A sama dengan 0 ditambah KA sama dengan 8, KA sama dengan 8. R3 plus KA sama dengan C3A, R3 plus 8 sama dengan 3, R3 sama dengan negatif 5. R3 plus KC sama dengan C3C, min 5 plus KC sama dengan 10, KC sama dengan 15. R2 plus KC sama dengan C2C, R2 plus 15 sama dengan 12, R2 sama dengan 3. R2 plus KB sama dengan C2B, min 3 plus KB sama dengan 10, KB sama dengan 13. Selanjutnya, memasukkan nilai baris dan kolom. KA diketahui 8, KB diketahui 13, KC diketahui 15, dan R1 sama dengan 0, R2 sama dengan negatif 3, dan R3 sama dengan negatif 5. Selanjutnya, menghitung indeks perbaikan. Pada tabel sebelumnya diketahui bahwa sel yang kosong atau tidak terpakai adalah 2A, 1B, 3B, 1C, sehingga 15 dikurangi negatif 3 dikurangi 8 sama dengan 10, 5 dikurangi 0 dikurangi 13 sama dengan negatif 8, 9 dikurangi negatif 5 ditambah 13 sama dengan 1, 6 dikurangi 0 dikurangi 15 sama dengan negatif 9.
Selanjutnya, menentukan titik tolak perubahan. Pada tabel indeks perbaikan diketahui bahwa indeks perbaikan yang memiliki nilai negatif terbesar adalah negatif 9 yang berada pada kolom 1C. Sehingga titik tolak perubahan berada pada sel 1C. Kemudian, untuk sel yang satu baris dengan 1C yaitu 1A, karena di antara 1A, 1B, dan 1C yang memiliki nilai adalah 1A, sehingga dari 1C ke 1A positif, kemudian 1A diberi tanda negatif. Selanjutnya, kolom yang satu kolom dengan 1A yang memiliki nilai adalah 3A, sehingga 3A diberikan tanda positif, dan baris yang memiliki nilai, kolom yang sebaris dengan 3A yang memiliki nilai adalah 3C, sehingga 3C diberikan tanda negatif. Selanjutnya, menentukan nilai yang digunakan untuk penjumlahan. Sehingga diketahui biaya transportasi sebesar 120 dikurangi 50 sama dengan 70 dikali 8 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan 80 dikali 3 ditambah 70 dikali 10 ditambah 50 dikali 6 ditambah 10 dikali 12 sama dengan 1920. Selanjutnya, mencari nilai baris dan kolom. Pada tabel sebelumnya diketahui bahwa sel yang terpakai adalah R1KA atau R1A, R3A, R1C, R2C, R2B. Sehingga nilai baris dan kolom dari tabel sebelumnya adalah R1 plus KA sama dengan C1A, 0 plus KA sama dengan 8, KA sama dengan 8. R3 plus KA sama dengan C3A, R3 plus 8 sama dengan 3, R3 sama dengan negatif 5. R1 plus KC sama dengan C1C, 0 plus KC sama dengan 6, KC sama dengan 6. R2 plus KC sama dengan C2C, R2 plus 6 sama dengan 12, R2 sama dengan 6. R2 plus KB sama dengan C2B, 6 plus KB sama dengan 10, KB sama dengan 4. Kemudian dimasukkan nilai baris dan kolomnya, sehingga diperoleh KA atau A sama dengan 8, B sama dengan 4, C sama dengan 6, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 6, R3 sama dengan negatif 5. Selanjutnya dicari indeks perbaikan, yaitu kolom atau sel yang tidak terpakai, yaitu 2A, 1B, 3B, 2C. Diperoleh 15 dikurangi 16 dikurangi 8 sama dengan 1, 5 dikurangi 0 dikurangi 4 sama dengan 1, 9 dikurangi negatif 5 dikurangi 4 sama dengan 10, 10 dikurangi negatif 5 dikurangi 6 sama dengan 9. Karena pada nilai indeks perbaikan sudah tidak memiliki nilai negatif,
maka iterasi dihentikan dan diperoleh nilai optimum yaitu 1920. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih